Halo teman-teman, selamat bertemu bersama saya Tanta Nugraha di video pembelajaran basis data. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba eh, menjelaskan bagaimana itu basis data beserta dengan entitas, atribut, dan key yang ada di dalamnya. Oke, tidak berlama-lama, saya akan coba pindahkan share screen-nya ke layar materi yang saya akan jelaskan. Nah, teman-teman, mengenai basis data, kita harus mengetahui terlebih dahulu nih, apa itu basis data ya, teman-teman. Apa itu basis data? Jadi, basis data itu adalah kumpulan data ya, kumpulan data atau arsip di mana di dalamnya itu saling berhubungan dan datanya itu tidak ada pengulangan atau kata lainnya dari redundansi. Yang mana basis data itu disimpan dalam sebuah media. Seperti contoh, sekarang saya akan tampilkan sebuah contoh basis data, teman-teman. Sebentar, saya coba nyalakan terlebih dahulu basis datanya. Oke, sebentar. Nah, jadi di sini saya akan mencontohkan sih basis data itu yang seperti apa. Oke, nah basis data itu di dalamnya berisi tabel-tabel, teman-teman ya, seperti ini. Sebentar, nah, saya open dulu. Nah, saya coba kembali share screen kan. Nah, yang saya share ini adalah contoh DBMS-nya. Lalu, database-nya atau basis datanya itu yang mana? Nah, basis datanya itu adalah yang ini, teman-teman. Di dalam sebuah basis data, di dalamnya terdiri dari tabel-tabel. Ya, basis data itu sendiri juga memiliki yang namanya gitu, nama basis datanya. Coba sekarang kita lihat tabelnya, misalkan tabel customer. Nah, kita lihat tabelnya. Kurang lebih dalam tabel customer nantinya berisi kolom-kolom dengan data type yang berbeda-beda. Nah, basis data sendiri tadi sudah kita definisikan merupakan kumpulan data atau arsip di mana setiap datanya itu eh, tidak ada pengulangan gitu ya, karena di sini memiliki ID atau primary key, di mana di sini yang memiliki sifat unik dari basis data itu sendiri. Nah, sekarang saya coba lanjutkan kembali penjelasannya. Dalam basis data itu komponennya ada apa saja? Komponen yang pertama dalam basis data itu ada yang namanya perangkat keras, teman-teman ya, atau hardware-nya, yaitu di mana komponen yang eh, menyediakan perangkat utama untuk pengolah data kita di dalam komputer, yaitu PC atau laptopnya sendiri. Lalu yang kedua, setelah ada perangkat keras, pastinya ada perangkat lunak untuk basis data sendiri. Di sini perangkat lunaknya itu berfokus pada bahasa pemrograman yang dipakai, baik itu misalkan bahasa C atau bahasa Pascal. Dan perangkat lunak ini sifatnya opsional atau tidak wajib gitu ya. Nah, selanjutnya ada komponen berikutnya yaitu komponen sistem operasi atau operating system. Komponen sistem operasi itu adalah komponen perangkat lunak yang menyediakan layanan sumber daya atau resource layanan resource untuk kita membuat basis data gitu ya. Di mana dengan sistem operasi ini kita bisa membuka si DBMS-nya itu. Lalu yang keempat, ada basis datanya itu sendiri ya. Basis data itu sendiri merupakan data-data yang mempunyai keterkaitan dan hubungan dengan basis data tersebut. Jadi, selain ada satu basis data, di dalam basis data itu ada beberapa basis data lain di mana biasanya ada hubungan antar tiap basis data itu, baik isinya itu berupa file, tabel, indeks. Nah, selanjutnya komponen yang kelima ada yang namanya DBMS atau Database Management System atau sistem pengelola basis data. Nah, di mana di sistem pengelola basis data ini tabel-tabel yang ada pada basis data itu saling berhubungan satu sama lain. Contoh DBMS itu ada Microsoft Access, Oracle, dan lain-lain, teman-teman ya. Dan yang terakhir, yang terpenting dalam sebuah basis data itu ada orang yang memakainya atau usernya. Di mana orang yang memakai itu yang mengelola basis data. Bagaimana operasi yang ada di dalamnya, bagaimana perintah yang ada di dalamnya itu dibuat oleh user.
Selanjutnya saya akan coba menjelaskan juga struktur hierarki basis data. Jadi susunan basis data itu seperti apa sih komponen-komponennya itu atau bagaimana sih struktur data-data di dalam sebuah basis data gitu ya. Nah, di sini struktur basis data yang pertama ada yang namanya file atau kolom ya. File atau kolom itu adalah satuan data terkecil yang tidak dapat dipecah lagi menjadi unit lain yang bermakna. Jadi, file atau satuan yang paling kecil dalam basis data kita namakan sebagai kolom atau file. Di mana di sini, misalkan dalam sebuah data, ya, data tabel pegawai itu, di dalamnya itu terdiri dari kolom NIP, nama, alamat, telepon, atau jenis kelamin. Nah, ketika kita mengambil saja satu kolom, yaitu kolom nama pegawai, nah yang inilah yang dinamakan sebagai field, ya, field nama pegawai. Misalkan selanjutnya field telepon, field jenis kelamin, itu adalah satuan data terkecilnya, di mana di field ini itu ada isi datanya, ya. Misalkan nama pegawai itu Sylvia Desvitra, seperti itu. Nah, yang kedua, ada yang namanya rekaman atau record ya. Record itu adalah gabungan sejumlah elemen data yang saling terkait. Nah, istilah dari record ini tuh bahasa lainnya kita namakan sebagai baris atau tuple ya, teman-teman. Di mana secara sederhana field atau record itu kayak baris dalam sebuah tabel. Misalkan kita punya tabel, tabelnya punya filenya itu NIP, nama, dan alamat. Nah, si NIP, nama, alamat itu pasti ada isinya gitu ya. Nah, ini untuk NIP orang pertama. NIP orang pertama 1989 sekian 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 dengan namanya siapa? Yaitu Sylvia Fitra. Di mana alamatnya? Di Tanjung Jati. Nah, NIP nama alamat untuk rekod pertama untuk baris pertama ini dinamakan sebagai rekod. Rekod itu adalah baris yang ada pada sebuah tabel sederhananya itu. Nama lainnya adalah tapel ya, teman-teman. Selanjutnya struktur hierarki yang ketiga itu ada yang namanya berkas file atau file di mana di berkas atau file ini tuh dikumpulkan semua baris atau rekod yang memiliki tipe yang sama dan berhubungan gitu ya. Di mana file juga diartikan sebagai sekumpulan data yang berkaitan dengan satu subjek. Misalkan di sini kita subjeknya itu adalah data pegawai ya, orangnya itu adalah data pegawai. Nah, data pegawai itu di dalamnya ada kolom nama, NIP, dan alamat. Nah, setiap kolom ini pasti memiliki nilai. Nilainya itu dimiliki oleh tiap pegawainya. Maka, jika ada 10 pegawai, maka ada 10 rekor yang berbeda. 10 rekor yang berbeda itu, jika kita satukan menjadi sebuah tabel, maka itu dinamakan sebagai berkas atau file, yaitu himpunan seluruh rekor yang bertipe sama dan berhubungan, teman-teman. Sekarang kita coba cari sebuah tabel yang berisi data, coba kita uraikan struktur hierarkinya bagaimana. Nah, misalkan di sini saya pakai tabel ini, saya buka buka gambar di tab baru. Nah, ketika saya buka gambar di tab baru, di sini nanti muncul nih data-datanya. Nah, NPM, kode pro, nama mahasiswa, kode prodi maksudnya ya, lalu tempat lahir, tanggal lahir, dan alamat ini dinamakan sebagai field atau kolom atau entitas terkecil atau satuan data terkecil. Lalu untuk baris pertama ini ada NPM 081101167. Ini itu adalah isi dari field NPM. Nah, isi dari field NPM ini punya siapa? Punya Andi, ya. Dengan kode prodinya dia itu 11. Lalu tempat lahirnya di Jakarta, tanggal lahirnya sekian, dan alamatnya di Gunung Kidul. Nah, satu baris ini kita namakan dengan nama record ya, record. Kalau tadi ini kolomnya kita namakan dengan field. Lalu di sini kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, 13 record di sini ya membentuk sebuah yang namanya file atau berkas ya. Nah, ini teman-teman kurang lebih ya.
contohnya. Sekarang kita kembali lagi ke slide-nya. Di sini digambarkan juga nih teman-teman bagaimana struktur hierarki sebuah database. Nah, struktur hierarkinya sebuah basis data itu pasti memiliki tabel. Tabelnya itu kita namakan sebagai berkas atau file. Nah, setiap tabel itu pasti punya data-datanya. Tadi tabel yang mahasiswa itu ada 13 data. Nah, itu yang dinamakan sebagai record ya atau rekaman. Nah, tiap record itu pasti punya judul kolomnya. Itu yang dinamakan sebagai elemen data atau filenya atau satuan data terkecilnya, teman-teman. Seperti itu. Sekarang saya coba lanjutkan kembali. Nah, di sini juga ditampilkan struktur penyimpanan file dan tabel dalam basis data ya. Bagaimana cara kita membedakannya dengan penyimpanan file di apa? Di laptop atau PC kita gitu ya. Nah, kalau misalkan di PC kita itu kan penyimpanan file itu ada pada data C, data D, data E. Nah, itu tuh ada di bagian hard drive-nya. Di dalam hard drive itu pasti ada yang namanya subfolder dan foldernya teman-teman baru nanti masuk ke filenya. Nah, ini ada struktur penyimpanan file. Sementara ini struktur penyimpanan tabel di basis data. Di mana pertama-tama itu ada root-nya. Lalu, dalam sebuah basis data itu, tidak hanya ada satu user saja, bisa lebih dari satu user gitu. Makanya ada user satu dan user 2 hingga user seterusnya. Tiap user pasti memiliki beberapa database. Nah, database itu pasti ada namanya, database A, database B. Nah, barulah di tiap database itu ada tabelnya ya, atau isi dari datanya, di mana tabel-tabel dalam database itu bisa saja saling berhubungan satu sama lain. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, di sini saya juga akan coba jelaskan struktur konseptual dari basis data, ya. Struktur konseptual dari basis data itu terdiri dari yang pertama ada yang namanya entitas atau entity, yang kedua ada atribut, yang ketiga ada key, dan yang keempat ada relasi entitas, teman-teman. Nah, yang pertama ada yang namanya entitas atau entity. Entitas itu apa? Entitas itu adalah objek yang mewakili sesuatu dalam dunia nyata dan dapat dibedakan satu sama lainnya atau dengan kata lain unik. Misalkan kita punya contoh objek di dunia nyata itu adalah siswa SMK. Nah, siswa SMK itu kita bisa membedakan antara satu siswa dengan yang lainnya dengan yang namanya nomor induk siswanya, ya. Nomor induk siswanya pasti akan berbeda-beda karena itu diurutkan dari nomor induk pertama hingga nomor induk terakhir. Dan itulah yang membedakan atau yang menjadikan bahwasannya objek tersebut unik. Nah, objek siswa SMK itu adalah objek yang ada di dalam dunia nyata. Lalu, untuk entitas itu sendiri dibedakan menjadi tiga, yaitu ada entitas berupa data fisik, entitas abstrak, ada entitas kejadian. Nah, entitas data fisik itu contohnya tadi, peserta didik atau siswa SMK. Jadi, ada gitu fisiknya, ada objek nyatanya gitu. Objek nyata yang berwujud fisik. Seperti mobil. Mobil kan ada ya bentuk mobil, ada benda, kendaraan mobilnya. Lalu ada bentuk rumah, ada objek manusia, pegawai, dan peserta didik. Kita bisa lihat gitu, kita bisa rasakan. Sementara ada juga entitas itu bersifat abstrak atau berbentuk konsep. Misalkan sebuah departemen itu berisi orang-orang, tapi kan departemennya itu adalah sesuatu hal yang abstrak gitu ya. Lalu pekerjaan itu adalah sesuatu yang dilakukan, nama pekerjaannya itu, dan itu masih bersifat abstrak. Nama mata pelajaran juga sama, itu adalah sebuah entitas yang bersifat abstrak. Dan yang terakhir ada entitas yang bersifat kejadian, di mana entitas bersifat kejadian itu berhubungan dengan sesuatu yang dilakukan gitu, misalkan proses pembelian, penjualan, peminjaman. Seperti itu, teman-teman. Nah, entitas itu sendiri dapat dibagikan menjadi dua macam. Ada yang namanya entitas kuat dan ada yang namanya entitas lemah. Kalau entitas lemah itu adalah entitasnya bergantung pada adanya entitas lain. Misalkan di sini kita ada tabel pegawai. Tabel pegawai itu pasti ada nama pegawainya ya. Nah, nama pegawai ini pasti ada tanggungannya. Siapa sih yang ditanggung oleh pegawai itu gitu?
siapa sih yang dibiayai misalkan oleh pegawai itu, siapa aja gitu orang-orangnya. Nah, untuk menentukan jumlah tanggungan ini, kita itu harus ada entitas si pegawainya atau yang jadi pegawai itu siapa gitu. Kalau misalkan orang yang jadi pegawainya nggak ada, maka entitas tanggungannya pun akan terhapus teman-teman karena tidak ada entitas yang kuatnya. Selanjutnya, ada juga yang dinamakan sebagai atribut. Nah, untuk atribut sendiri merupakan ciri-ciri atau karakteristik dari entitas atau relationship yang menyediakan penjelasan detail tentang entitas atau relationship. Nah, dalam penerapannya, atribut itu merupakan nama kolom atau file deh dari sebuah tabel. Misalkan di sini ada nama kolom jenis kelamin. Nah, nama kolom jenis kelamin itu kita kategorikan sebagai atribut berjenis simple atribut atau atomic atribut. Kenapa sih jenis kelamin itu dinamakan sebagai atomic atribut atau simple atribut? Karena kita tidak bisa membagi lagi si jenis kelamin itu ke dalam atribut terkecilnya lagi. Jadi kita hanya bisa langsung menentukan jenis kelamin, misalkan P perempuan atau laki-laki gitu di dalam isiannya. Kita tidak bisa membagi jenis kelamin perempuan saja, jadi nanti ada jenisnya lagi gitu perempuan itu. Lalu nanti jenis kelamin laki-laki ada jenisnya lagi, tidak bisa seperti itu. Makanya jenis kelamin itu adalah entitas simple, jenis kelamin itu adalah file simple atribut ya pada sebuah tabel. Lalu jenis itu adalah jenis atribut yang pertama. Jenis atribut yang kedua ada composite atribut atau atribut yang dapat kita bagi menjadi atribut yang lebih kecil. Misalkan kita memiliki atribut nama pegawai. Nah, nama pegawai kita bisa uraikan menjadi kolom atau ya menjadi kolom-kolom lagi. Misalkan setiap pegawai pasti punya nama depan, maka kita uraikan menjadi nama depannya. Lalu kita kalau ada nama depan berarti ada nama belakang. Jadi kita pisahkan jadi dua kolom gitu. Ada nama kolom nama depan, ada kolom nama belakang. Lalu misalkan setiap nama pegawai itu ada inisialnya, kita tambahkan kolom inisial. Maka dari satu buah atribut nama kita bisa bagi lagi menjadi tiga atribut. Nah, ini dinamakan sebagai composite attribute. Selanjutnya, ada single value attribute ya. Single value attribute adalah atribut yang hanya mempunyai satu nilai. Nah, tadi kan kita sudah menguraikan tuh nama pegawai itu bisa diuraikan menjadi nama depan, nama belakang, dan inisial. Nah, ketika kita sudah uraikan menjadi nama depan saja, maka kita hanya bisa mengisikan satu nilai, satu value, ya nama depan saja gitu. Kita tidak bisa mengisikan value yang lain karena judulnya sudah jelas adalah kolom nama depan. Selanjutnya, selain ada single value attribute, ada juga multi value attribute. Artinya ya, multi value attribute itu dalam sebuah atribut yang sama, kita itu bisa memasukkan lebih dari satu eh, value gitu ya. Misalkan, tapi value-nya itu masih satu jenis gitu ya. Misalkan di sini ada eh, atribut lokasi atau kolom lokasi. Lokasi itu atau tempat tinggal kita itu bisa diisi dengan dua alamat ya, misalkan atau tiga alamat. Nah, alamatnya misalkan Jalan Bandung, lalu Jalan Jakarta, Jalan Riau misalkan. Nah, di sini ini masih sama-sama alamat gitu jenisnya, tapi kita bisa isi lebih dari satu, teman-teman. Lalu yang terakhir ada derive atribut, di mana atribut ini tuh adalah atribut turunan. Nah, jumlah pegawai itu kita bisa tentukan nilainya dari eh, rekor-rekor yang sudah ada. Berapa rekor tuh itu tuh. Baru kita turunkan menjadi jumlah pegawai, di mana ini tuh dipengaruhi oleh atribut-atribut sebelumnya. Lalu setelah ada derive atribut, ada juga yang terakhir itu adalah key atribut ya teman-teman. Nah, di key atribut ini adalah sebuah atribut. Kenapa sih dibedakan? Karena kalau key atribut itu adalah kuncinya atau entitas yang bersifat unik dari sebuah atribut. Nah, entitas yang unik itu fungsinya untuk membedakan antara satu rekor dengan rekor yang lainnya, teman-teman. Seperti contoh tadi nih di sini ya di kolom data mahasiswa ini ada atribut NPM di mana atribut NPM ini adalah key-nya. Kenapa key? Karena atribut NPM ini antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lainnya itu berbeda, teman-teman ya, pasti berbeda. Nah, di sini ada
contoh ada beberapa jenis key atribut ya, mulai dari super key, candidate key, dan primary key, teman-teman. Oke, teman-teman, untuk penjelasan mengenai dasar basis data dan skema konseptual basis data cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya.